Hotman Paris sebut kebebasan Peggy Setiawan bisa jadi mimpi buruk. Ternyata kebebasan Peggy Setiawan lewat putusan pra-peradilan masih menjadi perbincangan publik, termasuk di kalangan para ahli hukum hingga pakar. Seperti baru-baru ini, kebebasan Peggy Setiawan tersebut dipandang dua sisi oleh pakar psikologi forensik Reza Indragiri dan ahli hukum, Hotman Paris. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri memuji keputusan Hakim Eman Sulaiman membebaskan Peggy Setiawan. Di sisi lain, Hotman Paris justru menyebut kebebasan Peggy Setiawan tersebut bisa menjadi mimpi buruk. Reza menyoroti amar putusan pra-peradilan butir kelima yang membebaskan Peggy Setiawan dari jeratan kasus Vina Cirebon itu. Bahkan Reza menyebut bahwa butir kelima dalam amar putusan itu menunjukkan bahwa Eman Sulaiman merupakan hakim visioner. Di dalam putusan itu butir kelima, betapa Hakim Eman Sulaiman adalah hakim yang menurut saya visioner, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan Diskursus, Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Dia memperkirakan bahwa Hakim Eman mengendus hal yang tidak menyenangkan yang akan terjadi berikutnya. Sehingga Eman seakan-akan mengunci Peggy Setiawan agar tidak dipersangkakan lagi. Barangkali dia mengendus tanda petik situasi yang tidak menyenangkan berikutnya, kata Reza. Karena itu buru-buru dia kunci bahwa penetapan apapun, keputusan apapun yang menersangkakan kembali Peggy Setiawan dianggap tidak sah, sambungnya. Apakah hal itu dianggap sebagai ultra petita? Reza mempersilahkan sarjana hukum untuk berdiskusi. Namun dalam hal ini dia membuat tafsiran positif. Inilah cerminan seorang hakim yang visioner yang mengendus seakan-akan akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan pada Peggy Setiawan. Karena buru-buru dia tanda petik amankan dengan butir kelima, kata Reza Indragiri. Meski menurut Reza Indragiri Peggy Setiawan seakan-akan sudah dikunci, agar tidak kembali jadi tersangka, Hotman Paris berbeda pendapat. Hotman Paris justru mengatakan bahwa Peggy Setiawan bisa kembali menjadi tersangka di kasus kematian Vina dan Eki ini. Memang benar Peggy bebas, tapi bebas perkara pra-peradilan. Artinya belum bebas dari pokok perkara, kata Hotman Paris. Pra-peradilan itu, kata dia, hanya masalah soal teknis prosedural hukum acara yang menurut Hakim Peggy Setiawan belum diperiksa sebagai calon tersangka namun sudah menjadi terangka. Namun Hotman memprediksi hal yang berbeda dengan analisa Reza Indragiri. Hotman memperkirakan adanya kemungkinan yang pertama penyidik akan kembali memeriksa Peggy Setiawan dengan mengikuti hukum acara pidana yang benar. Yaitu memeriksa sebagai saksi, kemudian menetapkan sebagai tersangka, lalu diserahkan ke kejaksaan. Itu bisa dilakukan penyidik dalam hitungan hari atau dalam hitungan minggu berikutnya, kata Hotman Paris. Contoh, besok-besok penyidik bisa memanggil Peggy sebagai saksi dan siang harinya bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka, sambung dia. Sehingga ada kemungkinan Peggy Setiawan ini hanya bebas secara sementara. Setelah itu penyidik akan menjalankan prosedur yang benar. Kemudian soal kemungkinan kedua, kata Hotman, ada kemungkinan pimpinan Kapolri memutuskan kasus ini tidak dilanjutkan. Jadi pengertian Peggy bebas itu harus dimaknai bebas pra-peradilan yang bisa dibuka lagi dalam hitungan hari oleh penyidik bahkan bisa ditahan dengan menerapkan hukum acara yang benar, pungkasnya. Polda Jabar tak beri ganti rugi terhadap Peggy Setiawan. Polda Jabar tidak memberikan ganti rugi pada Peggy Setiawan. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani mengatakan, hal tersebut tidak disebutkan di sidang pra-peradilan. Sebelumnya, Peggy Setiawan menang sidang pra-peradilan pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Hakim Eman Sulaiman meminta agar Peggy Setiawan segera dibebaskan. Eman Sulaiman juga mengatakan bahwa penetapan tersangka atas Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah secara hukum. Menanggapi hal itu Kombes Nur Hadi Handayani mengaku akan mematuhi putusan PN Bandung. Penyidik nanti pasti akan menindaklanjuti apa yang telah dibacakan oleh Pak Hakim, kita tetap patuh hukum, katanya usai sidang pra-peradilan. Nur Hadi juga mengatakan, pihak penyidik Polda Jabar akan membebaskan Peggy Setiawan. Peggy langsung dibebaskan, iya insya Allah, kata dia. Sementara untuk DPO atas nama Peggy Perong, ia mengaku akan berkoordinasi lagi dengan penyidik. Namun yang pasti, Polda Jabar akan segera membebaskan Peggy Setiawan. Nanti kita, bebaskan, secepatnya lah, jelasnya. Kemudian saat ditanya kompensasi, ia mengatakan tak ada ganti rugi yang dilakukan Polda Jabar kepada Peggy Setiawan. Sebab menurut dia, pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar harus membayar ganti rugi. Kan, kompensasi, dari putusan hakim juga, bukan dari kita. Tadi tidak menyebutkan istilahnya ganti rugi segala kan gitu, kata dia. Hakim Eman Sulaiman, kata dia, hanya meminta Peggy Setiawan segera dibebaskan. Jadi untuk dihentikan penyidikan kemudian segera dibebaskan, itu aja, ungkapnya.
Kombes Nur Hadi Handayani pun mengaku akan patuh dengan apa yang disampaikan oleh Hakim Eman Sulaiman itu. Bahkan ia mengaku Polda Jabar tidak akan melakukan upaya hukum lain atas putusan tersebut. Ia menerima, kita yang penting patuh ya, jelasnya. Peggy Setiawan dinilai dapat mengajukan ganti rugi atas kesalahan Polda Jawa Barat, Jabar, yang menetapkannya sebagai tersangka di kasus pembunuhan Vina Dewi, 16 tahun, dan Muhammad Rizky, Eki tahun, di Cirebon pada 2016. Hal ini disampaikan pakar hukum pidana dari Universitas Brawijaya, Fahrizal Afandi. Dia menyebut hal itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Peggy juga berhak menuntut ganti rugi itu diatur dalam KUHAP. Jadi di KUHAP bilang kalau ada orang ditangkap, ditahan, tidak berdasarkan undang-undang dia menerima sejumlah imbalan uang, kata Fahrizal kepada wartawan, Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024. Adapun perihal ganti rugi ini diatur dalam pasal 1 ayat 23 KUHAP. Sementara soal nilainya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP. Berapa uangnya itu ada di PP 92 Tahun 2015. Jadi kalau misalkan ada salah tangkap peradilan sesat, paling sedikit dia bisa dapat paling sedikit 500.000 paling banyak 1 juta, kata dia. Menurut dia, kerugian yang dialami Peggy juga besar. Sebab, ada kesewenang-wenangan penyidik asal menangkap Peggy. Di sisi lain, Polda Jabar juga diminta maaf ke Peggy Setiawan. Saya kira bentuk minta maafnya dengan mengevaluasi penyidik yang nangkap kemarin. Terus yang konvers penangkapan dia juga harus minta maaf dong, ujar Fahrizal. Kapolri pastikan tuntaskan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan akan menuntaskan kasus kematian Vina dan pacarnya Eki, Cirebon yang tewas pada 2016 lalu. Termasuk Polri melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk ke Bareskrim Polri soal perjalanan penyidikan kasus tersebut dari Polda Jawa Barat. Kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Bareskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan, kata Sigit kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Sigit mengatakan saat ini tim dari Bareskrim, Propam dan Itwasum Polri juga sudah turun untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016. Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, ungkapnya. Lebih lanjut, Sigit mengatakan pihaknya akan transparan dalam kasus tersebut dengan fakta-fakta yang didapat oleh Polri. Kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan, jelasnya. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina di kota Cirebon kembali mencuat setelah film yang diadaptasi dari kasusnya, Vina, sebelum 7 hari, dirilis dan menjadi perbincangan hangat. Kasus ini sejatinya terjadi pada tahun 2016, ketika Vina diruda paksa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 diantaranya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Sudirman dan Supriyanto. Sementara 1 terpidana lainnya yaitu Saka Tatal yang dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Setelah 8 tahun, 1 DPO atas nama Peggy Setiawan alias Peggy Perong ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam. Peggy ditangkap di kawasan Bandung, Jawa Barat. Selama pelariannya, polisi mendapat informasi sementara jika Peggy bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Namun, sejalan dari situ, 2 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, bernama Andi dan Dani dinyatakan tidak ada dan dihapuskan. Hingga akhirnya Peggy Setiawan dibebaskan dan status tersangkanya gugur setelah menang dalam gugatan pra-peradilan kasus tersebut. Setelahnya, beberapa laporan pun masuk ke Bareskrim Polri, salah satunya dari keluarga 7 terpidana kasus tersebut soal dugaan adanya kesaksian palsu. Adapun yang dilaporkan adalah saksi AF dan Dede ke Bareskrim Polri, Jakarta pada Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Selain itu, laporan juga dilayangkan untuk Ketua RT Pasren yang menjadi saksi dalam kasus tersebut.